Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia yang ke-6. Lahir di Pacitan 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati. Ia memiliki 2 orang putra bernama Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemajuan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Politik masa Susilo Bambang Yudhoyono meliputi beberapa kebijakan, yaitu pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, partai politik bebas didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Lalu politik pencitraan. Berikutnya, rakyat memilih anggota legislatif dan presiden secara langsung, namun anggota yudikatif dipilih oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Berikutnya, mengatasi masalah disintegrasi bangsa, mencegah aktivitas illegal logging, dan memberantas terorisme serta korupsi. Isu politik pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, kasus Senturi. Penyelamatan Bank Senturi terjadi pada November 2008. Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membentuk Panitia Hak Angket Senturi atau lebih dikenal dengan Pansus Senturi pada 4 Desember 2009. Pansus ini dibubarkan pada 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR. Yang kedua, kasus kriminalisasi KPK. Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga superbody. Hal itu membuat polemik antara fakta atau rekayasa terhadap kasus tersebut. Isu itu ternyata belum selesai karena muncul adanya penahanan anggota KPK, yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang dituduh telah menerima suap. Yang ketiga, kasus mafia pajak. Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak yaitu Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Yang keempat, isu Jaksa Agung. Munculnya isu ini berawal dari pengajuan uji materi undang-undang tentang pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supanji oleh mantan Menseknek ke Mahkamah Konstitusi. Ekonomi masa Susilo Bambang Yudhoyono. Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa kebangkitan Indonesia pasca krisis ekonomi Indonesia. Disambut dengan booming harga komoditas, Indonesia kemudian harus menghadapi krisis keuangan dunia pada 2008 yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca krisis akibat kelanjutan booming harga komoditas yang kemudian perlahan melambat seiring perlambatan ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi masa Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, kebijakan harga BBM. Sebagai pengekspor produk komoditas, menaikkan harga komoditas di pasar dunia menjadi berkah. Di sisi lain, menaikkan harga khususnya minyak mentah justru memberatkan anggaran karena Indonesia merupakan net importer minyak. Untuk mengurangi beban terhadap anggaran, pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kebijakan percepatan pembangunan. Pada periode kedua, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai merancang rencana induk untuk mempercepat pembangunan ekonomi untuk periode pelaksanaan 2011-2026. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Presiden 80/32/2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diterbitkan pada 27 Mei 2011.
Tidak hanya itu, kebijakan ekonomi masa SBY terbagi menjadi dua, yaitu pada masa krisis, pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat dari 5% pada 2004 menjadi di atas 6% mulai 2007 hingga 2012. Ketika krisis finansial global melanda pada 2009, perekonomian Indonesia terkena imbas, namun masih dapat bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan yang positif. Yang kedua, masa krisis fiskal, meliputi penghematan pajak, insentif pajak, subsidi non-pajak. Juga ada ketimpangan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, pengurangan pengangguran, perkembangan laju inflasi, dan terakhir perkembangan kurs pada tahun 2004 hingga 2011. Sosial budaya masa Susilo Bambang Yudhoyono. Kelebihannya yang pertama berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga Aceh. Kedua, telah dibuat dan diberlakukannya undang-undang pornografi dan porno aksi yang masih digunakan hingga sekarang. Yang ketiga, diberlakukannya penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Yang terakhir, keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Kekurangan sosial budaya masa Susilo Bambang Yudhoyono meliputi satu, kehidupan masyarakat mulai menunjuk pada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Yang kedua, arus urbanisasi semakin marak. Dan yang terakhir, munculnya berbagai konflik besar di Makassar. Kemajuan era Susilo Bambang Yudhoyono meliputi beberapa aspek, khususnya aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia dapat menjaga kestabilan dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada periode 2008 hingga 2013. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Ketiga, hutang negara berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Keempat, Indonesia telah berhasil mencetak berbagai prestasi di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, Indonesia telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Pembangunan infrastruktur pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Wilayah Sumatera meliputi pembangunan jalur ganda KA di Medan sampai Bandara Kuala Namu. Kedua, pembangunan jalan tol Medan sampai Kuala Namu dan Tebing Tinggi. Ketiga, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Sarula 1. Keempat, pembangunan pabrik oleokimia di Simalungun. Selanjutnya, pembangunan pelabuhan kontainer Batu Ampar di Batam. Selanjutnya, pembangunan jaringan transisi Jawa-Sumatera, lalu pembangunan PLTU di Sumatera Selatan, dan terakhir pengembangan pariwisata Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa meliputi pembangunan terminal multiguna Teluk Lamongan, pembangunan jalur ganda KA lintas utara Jawa, pembangunan terminal Bandara Internasional Juanda, pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pengembangan jalan tol Cikampek, pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pembangunan PLTU Adipala Cilacap Jawa Tengah, pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto, pembangunan jalan tol Mojokerto Kertosono, pembangunan pabrik semen merah putih di Lebak, Banten. Pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan meliputi pembangunan terminal Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, pembangunan PLTG Kalimantan Timur, proyek pembangunan lapangan fasilitas lepas pantai dan gelar pipa di Kutai Kartanegara, pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia di Kutai Kartanegara, pembangunan Institut Teknologi Balikpapan, pembangunan PLTU Embalut, dan terakhir pembangunan pabrik smelter grades alumina di Ketapang. Pembangunan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara meliputi pembangunan 3 pelabuhan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Mengkaki di kawasan Lombok,
pembangunan kawasan pariwisata Tanjung Ringkit di Kabupaten Lombok, pembangunan BIP Bali International Park, pengembangan resort pariwisata Bukit Doa, pembangunan bendungan Titap di Kabupaten Buleleng, dan terakhir pembangunan Dam Ragnamo di Kabupaten Kupang. Pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi meliputi pembangunan PLTA di Poso, pengembangan fasilitas pelabuhan Pantoloan Palu, pengembangan Bandara Mutiara Sil Al Jufri Palu, pembangunan jalur kereta api lintas Makassar Parepare, pembangunan jalan tol Manado Belitung, dan yang terakhir pembangunan kilang ILNJ Dongi Senoro Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua meliputi pembangunan pelabuhan khusus Tanjung Buli di Halmahera Timur, pembangunan kawasan industri maritim di Tuwal Maluku, pengembangan Bandara Santani Jayapura Papua, pembangunan Trans Papua, pengembangan bandara di Tuwal Provinsi Maluku, pembangunan jaringan backbone serat optik Jayapura.